Di jantung perlawanan, ada Panglima Polim. Gelar Panglima Polim adalah gelar turun-temurun. Beliau lahir di tengah konflik, mendengar kisah perjuangan Aceh. Sejak muda, beliau dilatih dalam seni perang dan kepemimpinan. Karakter Panglima Polim adalah perpaduan kekuatan dan kebijaksanaan. Dikenal berani dalam pertempuran dan ahli strategi. Kepercayaannya kepada Tuhan membimbing keputusannya. Orang-orang menggambarkan beliau sebagai pria pendiam dan rendah hati. Hubungannya dengan rakyat adalah kekuatan terbesarnya. Beliau memahami ketakutan dan harapan mereka. Mereka melihat beliau sebagai pemimpin sejati yang bersedia berkorban. Mereka bertempur untuk Aceh dan iman mereka. Ikatan ini tidak bisa dipahami atau dihancurkan oleh Belanda. Beliau menjadi tokoh sentral perlawanan. Mengambil pedang ayahnya, beliau bersumpah untuk melanjutkan perjuangan. Beliau mengorganisir pasukan gerilya yang terkoordinasi. Perlawanan menjadi lebih berbahaya bagi Belanda. Panglima Polim tahu dia tidak bisa mengalahkan Belanda dalam perang biasa. Jadi, dia mengubah medan Aceh yang sulit menjadi senjata terbesarnya dengan memakai perang gerilya. Hutan lebat dan gunung curam menjadi bentengnya. Pasukannya bergerak seperti hantu, menyerang dan menghilang sebelum musuh bisa bereaksi. Ini adalah perang kecerdasan, bukan hanya kekuatan. Sebuah strategi gerilya klasik, penyergapan. Pasukan Polim akan bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tujuannya membuat kerusakan maksimal pada Belanda sebelum menghilang kembali ke hutan. Polim juga menguasai perang psikologis, membuat Belanda selalu merasa tidak nyaman. Informasi adalah kunci. Dia membangun jaringan mata-mata yang luas, memberikan informasi penting. Ini memungkinkan pasukan kecil Polim untuk melawan tentara Eropa yang kuat selama bertahun-tahun. Salah satu pertempuran paling legendaris yang dipimpin oleh Panglima Polim terjadi di Gletarum. Gletarum adalah bukit yang sangat penting secara strategis, mengendalikan jalur pasokan utama. Polim membentengi bukit itu, mengubahnya menjadi jebakan yang mematikan. Belanda, di bawah Jenderal Van Swieten, maju dengan percaya diri, membombardir bukit itu. Tapi anak buah Polim bertahan. Ketika Belanda mendekat, bukit itu meledak dengan tembakan terkoordinasi. Pasukan Aceh bertempur dengan keganasan yang mengejutkan, mempertahankan kehormatan mereka. Pertempuran itu menjadi perjuangan pribadi yang brutal, hingga tewasnya suami Cek Nyak Dien yaitu Teuku Ibrahim. Meskipun Belanda akhirnya merebut bukit itu, Gletarum menjadi simbol perlawanan Aceh, menimbulkan kerugian besar untuk setiap jengkal tanah. Di tengah bayangan medan perang yang membara dan harapan yang hancur, sebuah aliansi baru akan mengubah arah perlawanan Aceh selamanya. Panglima Polim, ahli taktik yang gigih, telah berjuang sendirian dalam banyak pertempuran. Namun, saat cengkeraman Belanda menguat dan kerugian meningkat, dia melihat perlunya persatuan. Pada bulan Februari 1898, Teuku Umar, setelah sebelumnya bekerja sama dengan Belanda, kemudian bergabung dengan Panglima Polim dan para pejuang Aceh lainnya. Untuk melawan penjajah, Polim bertemu Teuku Umar, pejuang legendaris yang kecerdikannya telah membingungkan Belanda berkali-kali. Suasana dipenuhi ketegangan dan harapan. Lentera yang berkedip-kedip menimbulkan bayangan panjang saat kedua pemimpin, dengan mata mengeras karena kehilangan dan tekad, berjabatan tangan. Itu lebih dari sekadar sapaan. Itu adalah sumpah tanpa kata. Mereka sedikit berbicara, karena kata-kata tidak diperlukan. Kedua pria itu mengerti bahwa hanya dengan menyatukan kekuatan mereka dapat menantang kekuatan penjajah. Aliansi mereka tidak lahir dari keputusasaan, tetapi dari keyakinan bahwa semangat Aceh tidak dapat dipatahkan. Dengan penguasaan taktik gerilya dan strategi oleh Polim dan Teuku Umar, perlawanan berubah. Pejuang Aceh bergerak seperti hantu di hutan, menyerang dengan ketepatan yang baru ditemukan. Persatuan mereka menghidupkan kembali harapan di desa-desa yang dilanda perang. Pria, wanita, dan anak-anak berbisik tentang hari ketika Aceh akan bangkit kembali. Itu menyulut hati sebuah bangsa. Belanda sekarang tidak hanya menghadapi dua pemimpin yang tangguh, tetapi juga kehendak bersatu dari seluruh rakyat. Perlawanan, yang dulunya terpecah-pecah, menjadi gelombang pasang, tak terhentikan, tak tergoyahkan, dan siap untuk merebut kembali takdirnya. Perlawanan terhadap Belanda adalah perjuangan total yang menuntut pengorbanan besar dari semua orang di Aceh. Harga perlawanan itu mahal, desa-desa dibakar, dan warga sipil diteror. Perempuan Aceh memainkan peran penting yang seringkali tidak diakui. Mereka menjadi pilar komunitas mereka, berpartisipasi aktif dalam perlawanan.
Tokoh-tokoh seperti Kak Nyak Dien ikut mengangkat senjata. Duka adalah hal yang konstan, namun itu memperkuat tekad mereka, menyatukan mereka melawan musuh bersama. Dukungan ini adalah tulang punggung perjuangan selama puluhan tahun, membuktikan bahwa rakyat yang bersatu tidak dapat ditaklukkan. Perang di Aceh bukan cuma soal pertempuran. Ini adalah perang yang terjadi di balik bayangan hutan. Di sini, para pejuang Panglima Polim ditakuti. Mereka adalah para pemburu hutan yang senyap. Pasukan patroli Belanda yang yakin dengan jumlah mereka akan berbaris masuk ke dinding hijau hutan. Tiba-tiba, hutan akan meledak. Pejuang Aceh yang berkamuflase sempurna akan menghujani tembakan dari segala arah. Dengan teriakan perang yang menakutkan, mereka akan menyerbu, pedang kelewang terangkat tinggi. Serangan mendadak ini punya dampak psikologis yang dalam pada pasukan Belanda. Hutan jadi musuh mereka. Panglima Polim bukan cuma membunuh tentara, dia menghancurkan semangat juang mereka, membuat biaya pendudukan jadi terlalu mahal. Para pemburu senyap Aceh mengubah hutan jadi neraka hidup bagi para penjajah. Setelah puluhan tahun pertempuran tanpa henti, gelombang perang mulai berubah. Belanda, di bawah kepemimpinan Jenderal Van Holtz yang kejam, mengubah taktik mereka. Mereka membentuk unit pasukan khusus, Korps Marechaussee te Voet. Ini adalah pasukan yang sangat bergerak, direkrut dari bagian lain Nusantara, yang dilatih untuk bertempur di hutan seperti orang Aceh. Mereka gigih dan kejam, mereka mulai memburu para pemimpin perlawanan satu persatu. Belanda juga menerapkan strategi menangkap keluarga para pemimpin, istri dan anak-anak mereka, untuk menggunakannya sebagai alat tawar, memaksa para pejuang untuk menyerah. Ini adalah taktik kejam namun efektif yang menghancurkan hati banyak pejuang. Panglima Polim mendapati dirinya semakin terisolasi. Banyak komandan terbaiknya telah tewas atau ditangkap. Pasukannya kelelahan dan jalur pasokan mereka terputus. Belanda mengepungnya dari segala arah. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menghindari penangkapan, terus bergerak melalui gunung dan hutan. Namun, tekanan itu menjadi tak tertahankan. Pukulan terakhir datang ketika Belanda berhasil menangkap keluarganya. Mereka mengiriminya ultimatum, menyerah atau keluarganya akan disakiti. Ini menempatkan Panglima Polim dalam posisi yang mustahil. Pada tahun 1903, setelah banyak pertimbangan yang menyakitkan, Panglima Polim membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Untuk menyelamatkan keluarganya dan para pengikut yang tersisa yang sangat menderita, ia setuju untuk menyerah kepada Belanda. Itu bukan penyerahan karena pengecut, melainkan tindakan pengorbanan untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya. Ia bertemu dengan otoritas Belanda, meletakkan senjatanya. Berita penyerahannya menandai berakhirnya era perlawanan terorganisir berskala besar di wilayahnya. Belanda akhirnya menangkap pria yang telah menjadi lawan paling tangguh mereka selama bertahun-tahun. Ia diasingkan ke Batavia, yang sekarang namanya Jakarta, dan menjalani sisa hidupnya di bawah pengawasan Belanda, meninggal pada tahun 1940. Meskipun perjuangan aktifnya telah berakhir, legendanya baru saja dimulai.